Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rusmendra dari Universitas Dharma Dallas, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang model evolusioner rekayasa perangkat lunak. Model evolusioner adalah model interaktif. Model itu ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan rekayasa perangkat lunak yang lebih lengkap sedikit demi sedikit. Model proses evolusioner didasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan evolusi secara perlahan-lahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan spesifikasi hardware, dan model pengembangan evolusioner ini juga berdasarkan pada implementasi awal yang akan menghasilkan komentar pemakai, sehingga dapat dilakukan perbaikan melalui banyak versi sampai sistem yang mencukupi dapat dikembangkan. Tahapan-tahapan model evolusioner seperti yang terdapat pada gambar. Kelebihan model evolusioner. Pertama, lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, ketika pelanggan memberikan feedback, software yang diberikan kepada pelanggan dapat dilakukan pembaharuan. Kekurangan model evolusioner. Pertama, proses tidak visible. Jika software dibuat dengan cepat, akan terjadi pemborosan pada pembuatan dokumen yang menggambarkan setiap versi sistem. Yang kedua, sistem-sistem biasanya kurang terstruktur. Kecenderungan perubahan yang terus-menerus akan mengurangi struktur dari perangkat lunak. Yang ketiga, keterampilan khusus jarang dimiliki kebanyakan sistem yang dikembangkan. Melalui cara ini, telah diimplementasikan oleh kelompok kecil yang memiliki keterampilan yang tinggi dan motivasi yang kuat. Penggunaan model proses evolusioner. Yang pertama, model proses evolusioner sering kali digunakan pada saat kebutuhan konsumen dapat didefinisikan secara jelas. Yang kedua, digunakan untuk pengembangan sistem yang relatif kecil. Ketiga, sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa aktivitas yang dibatasi oleh waktu. Contohnya, sebuah sistem yang mungkin dikembangkan secara khusus untuk peluncuran produk baru. Dua tipe dalam model pengembangan evolusioner. Yang pertama, pemrograman evolusioner. Dalam tipe ini, tujuan proses adalah bekerja sama dengan konsumen untuk menghasilkan kebutuhan dan menyampaikan sistem akhir kepada pemakai atau konsumen. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dimengerti. Sistem dikembangkan melalui penambahan fitur sesuai yang diusulkan oleh konsumen. 2. Pemodelan. Dalam tipe yang kedua ini, tujuan proses adalah mengetahui kebutuhan konsumen dan mengembangkan definisi kebutuhan yang lebih baik untuk sistem. Model atau contoh difokuskan pada penelitian bagian-bagian kebutuhan konsumen yang kurang dimengerti. Segi teknik dan manajemen yang memiliki masalah mendasar. Yang pertama, proses tidak visible atau prosesnya tidak terlihat atau tak tampak. Yang kedua, sistem biasanya kurang terstruktur. Yang ketiga, keterampilan khusus jarang dimiliki. Selanjutnya, pengembangan model evolusioner.
pengembangan sistem yang relatif kecil. Yang kedua, pengembangan sistem yang memiliki masa hidup yang relatif singkat. Jenis pengembangan model evolusioner. Yang pertama, pengembangan eksplorasi. Tujuan proses ini adalah bekerja dengan pelanggan untuk menyelidiki persyaratan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Harusnya diawali dengan kebutuhan yang sudah dimengerti. Yang kedua, prototype yang dapat dibuang, throwaway, berkonsentrasi pada eksperimen dan persyaratan pelanggan yang tidak dipahami dengan baik. Baik, cukup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.